Saat melihat sosok demon tingkat tinggi dalam keadaan terikat, para penonton upacara merasakan aura niat membunuh yang begitu kuat darinya. Namun ketika memperhatikan Isaac yang masih bisa berdiri dengan tegar, mereka mengakui bahwa ia memang layak sebagai anggota keluarga Blue Family. Sementara Leon tak menyangka bahwa Isaac dipenuhi rasa kebencian sedemikian dalam, sehingga penasaran apakah Isaac akan merasa senang melihat keturunan iblis itu. Namun Isaac sendiri menyadari bahwa ia harus menahan emosinya, dan yang terpenting baginya sekarang adalah menyelamatkan Sabnak dari takdir kematian. Saat memperhatikan Sabnak yang terikat, Isaac melihat 5 belenggu yang menguncinya. Karena ia sudah menyerahkan alat pembuka kunci sebelumnya, maka tidak khawatir dengan penghalang utama. Melihat upacara segera dimulai, Isaac memerintahkan Nigel untuk segera bergerak. Perintah itu membuat Nigel kesal hingga memprotes dan meminta Isaac untuk turun terlebih dahulu. Namun Isaac menanggapi pemberontakan dengan mengancamnya, menanyakan apakah Nigel sudah tidak mau lagi menjadi pelayannya. Sehingga ancaman itu membuat Nigel tak berdaya menahan malu dan menurut meski dengan gerakan lambat. Karena Nigel terlalu lamban, Isaac akhirnya menjambak rambutnya untuk memaksanya bergerak lebih cepat lagi. Saat pilar batu muncul di arena, pembawa acara menyatakan bahwa eksekusi akan segera dimulai dan para pendeta pun mulai membacakan mantra ritual. Namun pada saat yang sama, Sabnak mengirim pesan telepati kepada Isaac, menyatakan bahwa ia bisa mati tanpa penyesalan dan berharap agar rajanya panjang umur. Hal itu membuat Isaac kesal, karena menganggapnya sebagai omong kosong dari seorang berandal yang tidak patuh. Akibat kekesalan itu, Nigel yang menjadi tunggangannya pun ikut tersiksa. Sabnak melanjutkan pesannya, memuji Isaac karena memaksa ahli waris para bajingan Pris berlutut, sehingga ia merasa tidak ada penyesalan lagi. Melihat Sabnak yang putus asa, Isaac memaksa Nigel bergerak lebih cepat. Bahkan memerintahkan Sabnak segera melarikan diri karena ini adalah satu-satunya kesempatan. Tapi Sabnak justru terharu hingga menangis. Merasa memiliki hutang budi yang tak terbalaskan kepada rajanya yang berusaha menyelamatkannya. Respons itu membuat Suri semakin tersiksa. Sementara Isaac mempertanyakan perilaku Sabnak kepada Whisper. Whisper membalas bahwa meski tidak tahu pasti, mungkin ada alasan di baliknya. Saat memperhatikan lebih teliti, ia memberitahu Isaac bahwa ada sesuatu seperti bola pengikat di tulang dada Sabnak. Informasi itu membuat Isaac penasaran, bertanya-tanya apakah itu bola pengikat baru yang ditambahkan. Melalui telepatinya, Isaac menanyakan apakah alasan Sabnak tidak melarikan diri karena alat itu. Sabnak menjawab bahwa Paus dan para uskup bukanlah orang sembarangan, jadi lebih baik Isaac meninggalkannya dan mendapatkan kepercayaan mereka. Mendengar itu, Isaac tidak mungkin membuang Sabnak hanya karena beberapa bola pengikat mainan, karena ia yakin itu bukan bola pengikat tingkat tinggi dan percaya bisa melepaskannya dengan cepat. Namun masalahnya adalah terletak pada jarak Isaac yang cukup jauh dari Sabnak, sehingga harus memikirkan cara untuk mendekat. Saat Isaac mencari cara untuk mendekat, seorang pendeta dari Red Family mendatanginya dan menyatakan Isaac Ezwa akan bertukar peran dengan asisten eksekutor. Mendengar ucapan si pendeta, para prismagang di sekitar terkejut dan menduga ini adalah upaya untuk membunuh Isaac setelah gagal di ujian Pentagon sebelumnya. Suri pun semakin panik karena Isaac pernah memakan bagian tubuh Skeleton King, yang berarti para pelayan Skeleton King tidak akan begitu saja meninggalkannya. Namun Isaac justru tertawa bahagia karena hal ini adalah kesempatan tak terduga. Ia langsung melemparkan Nigel ke samping. Dengan menjadi asisten eksekutor, maka bisa menyentuh Sabnak secara terang-terangan. Ketika Isaac mendekat, ternyata bola pengikat di dada Sabnak memiliki mantra suci dari Divine Realm, yang membuatnya panik karena membongkarnya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dalam ketidakberdayaan, Whisper memberitahu bahwa Isaac mungkin membutuhkan darah suci untuk membongkarnya, seperti darah binatang suci atau bahkan darah paus. Isaac mempertanyakan bagaimana mendapatkan itu dalam waktu singkat, dan menganggap para klerik sebagai orang gila, bahkan bertanya-tanya apakah paus hadir hari ini. Saat Isaac merencanakan sesuatu terhadap paus, sebuah lingkaran sihir besar tercipta di atas arena Kolosium, diikuti cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh tempat. Sosok malaikat bersayap kemudian muncul di hadapan mereka, menyatakan bahwa kehadiran pelayan kotor Skeleton King menyebarkan bau busuk di sekitar. Orang-orang yang hadir menyadari bahwa utusan dari Dewa Penghakiman telah tiba. Whisper yang memperhatikan menyadari bahwa alasan Sabnak menyerah adalah kehadiran malaikat sebagai eksekutor yang akan sangat menyulitkan pelarian. Namun ketika Whisper melirik Isaac, ia justru terlihat bersemangat, karena Isaac tidak menyangka bahwa barang penting datang dengan sendirinya. Dengan kesempatan yang takkan terulang, Isaac bersiap bergerak. Sementara Suri yang melihat gerakannya merasa penasaran karena gerakan itu terlihat tampak familiar. Saat mengingat tragedi sebelumnya, ia menyadari bahwa itu adalah gerakan Isaac untuk menghancurkan patung dewa. Menduga Isaac berencana menyerang malaikat, sehingga dengan panik memintanya berhenti. Namun sudah terlambat, Isaac langsung melancarkan serangan kuatnya dan meledakkan targetnya. Ledakan itu membuat Suri panik ketakutan hingga mengumpat Isaac sebagai bajingan kecil yang seperti kerasukan iblis, karena selalu membuat kekacauan di saat penting. Ia bertanya-tanya apakah Isaac senang setelah melakukan semua itu. Namun Suri dikejutkan oleh respons malaikat yang justru memuji Isaac sebagai pris berbakat. Sang malaikat tak menyangka bahwa Isaac bisa merasakan iblis yang tersembunyi, karena serangan Isaac mengenai seekor iblis yang bersembunyi sejak tadi. Suri kemudian penasaran tentang apakah Isaac memang sengaja mengincar iblis itu sejak awal. Namun Isaac sendiri justru kesal karena bajingan itu berhasil menangkis peluru suci miliknya. Di sisi lain, para penjaga sedang bertempur melawan iblis-iblis yang menyerang arena.
Melihat kondisi itu, Isaac menyadari bahwa Ash telah menjalankan tugasnya dengan menyebarkan rumor. Hari itu merupakan kesempatan sempurna untuk menyerap mana dari mayat demon tingkat tinggi. Bagi iblis-iblis rendahan, mereka mengira bisa melahap para pendeta muda selama penyerangan. Jika perhatian mereka terpecah, hal itu justru menguntungkan Isaac karena siapapun yang cukup bodoh untuk menyerbu tempat itu setelah mendengar rumor adalah makhluk tak layak menjadi bawahannya. Namun masalah utamanya sekarang adalah mengapa malaikat bajingan itu bisa menghindari serangannya. Awalnya ia hanya berpura-pura mengincar iblis yang lebih lemah sambil membidik malaikat. Dengan ketidakpercayaan, Isaac berencana melancarkan serangan lagi hingga berhasil mengenai target. Ketika mantra hampir mengenai musuh, serangannya tiba-tiba berbelok dan justru menghantam salah satu iblis penyerang dengan tembakan demi tembakan yang dikerahkan. Sang malaikat tetap membelokkan arahnya, sehingga iblis-iblis di sekitar kolosium terkena hujanan serangan. Melihat apa yang dilakukan Isaac, malaikat itu tersenyum kepadanya, karena menganggap Isaac sebagai pris magang dengan bidikan yang berantakan. Meski malaikat berpikir positif, Suri tidak sependapat, dan ia menganggap itu sebagai hal baik jika benar. Tapi Isaac justru melancarkan serangan berikutnya, membuat Suri semakin panik karena Isaac menyerang malaikat secara terang-terangan. Dengan serangan yang terus dibelokkan, iblis-iblis penyerbu satu persatu mulai tumbang. Sementara Isaac yang mulai menduga bahwa atribut serangannya sama dengan si malaikat, sehingga arahnya bisa dibelokkan dengan mudah. Untuk mengatasinya, ia harus meningkatkan kekuatannya, kecuali jika bisa memanggil kekuatan dewa yang lebih kuat daripada malaikat rendahan itu. Isaac menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan kontrak dengan dewa terlebih dahulu. Satu-satunya yang bisa digunakannya sekarang adalah benda suci yang diberikan Melissa. Saat Isaac mengeluarkan benda milik Melissa, para iblis tiba-tiba bersiap menyerangnya. Salah satu iblis langsung menangkapnya, membuat Suri dan yang lain terkejut. Prajurit dari Blue Family segera menarik pedang untuk melindungi orang-orang penting. Meski mereka bersiap menolong Isaac, nyatanya Isaac menghilang dari kepungan iblis karena diselamatkan oleh malaikat. Malaikat itu bertanya apakah Isaac terluka. Tanpa banyak bacot, Isaac langsung melayangkan serangan hingga terpental akibat ledakan yang ditimbulkannya sendiri. Sang malaikat menyatakan bahwa ia benar-benar terkejut karena meski bidikan Isaac belum sempurna, para iblis berada di sisi lain, bukan di dekatnya. Namun Isaac yang kesal terus melayangkan serangannya karena tidak bisa mengenai malaikat itu sama sekali. Dengan setiap serangan yang dibelokkan, sang malaikat mulai penasaran mengapa seorang pelayan dewa menyerangnya. Padahal Isaac terlihat seperti pelayan yang setia. Ia menduga ini karena Isaac mungkin kurang berpendidikan, sehingga di mata anak kecil sepertinya malaikat terlihat seperti sesosok monster. Saat malaikat mencoba berpikir positif, Isaac yang berpendidikan tinggi tiba-tiba meminta semua orang untuk mendengarkan perkataannya. Ia yakin malaikat itu adalah iblis yang menyamar. Karena iblis-iblis tidak menyerang yang berarti malaikat adalah kaki tangan Skeleton King dan mencoba menyelamatkan demon yang ditahan. Tuduhan tak masuk akal itu membuat malaikat kesal, mempertanyakan pendidikan macam apa yang diberikan di negara itu sampai menyebut malaikat sebagai kaki tangan Skeleton King. Namun sang malaikat tetap memenuhi perintah dewa, yang menyuruhnya mengawasi kandidat Saint dengan hati-hati. Ia berpikir bocah di hadapannya mungkin butuh sedikit disiplin asal tidak melukainya, sehingga ia akan terus mendidiknya. Saat malaikat berpikir, Isaac kembali menuduhnya sebagai pelayan Skeleton King, karena hingga saat ini iblis-iblis tidak menyerangnya. Meski dituduh berulang kali, sang malaikat tetap diam karena makhluk dari alam dewa tidak boleh ikut campur langsung dalam urusan alam manusia. Ia penasaran apakah anak-anak zaman sekarang tidak mempelajari itu. Ia teringat dewa dari keluarga Crimson memerintahkannya melenyapkan semua kandidat Saint yang bukan dari Red Family. Sehingga sang malaikat berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatan dengan berlindung di balik alasan kandidat Saint yang sesat. Saat ia memikirkan cara itu, sebuah serangan tiba-tiba berhasil mengenai kepalanya. Isaac yang melihatnya menjadi sangat senang karena akhirnya serangannya tepat sasaran. Apa yang dilakukan Isaac membuat Suri panik tak karuan. Yakin bahwa Isaac adalah orang sesat yang benar-benar gila. Sementara si malaikat hanya bisa terdiam menahan kekesalannya. Isaac kembali menyatakan bahwa jika malaikat bukan pelayan Skeleton King, sebaiknya ia segera membuktikannya. Sang malaikat menatap Isaac dengan penuh kekesalan, mempertanyakan apakah bocah ini berani meminta bukti dari utusan dewa. Karena malaikat itu tetap bungkam tanpa sepatah kata pun, Isaac segera menyimpulkan bahwa lawannya tak punya bukti apapun untuk membela diri. Dengan hati yang mantap dan tekad kuat, ia mulai mempersiapkan mantra sihir terkuatnya. Energi biru mulai berputar di atas telapak tangannya, seperti badai yang siap meledak. Sambil tersenyum lebar penuh kemenangan, Isaac menyatakan bahwa ketidakmampuannya dalam memberikan bukti apapun hanya membuktikan tuduhannya benar.